wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Iqbal Firdaus, NIM 23060190060, kelas 6A, Prodi Tadis IPA IAIN Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem ekspresi manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Selamat menyaksikan. Bayangkan apabila kamar kita banyak kotoran, pasti akan menyebabkan rasa tidak nyaman, bau, kotor, dan pastinya menyebabkan penyakit. Nah, tubuh manusia juga seperti itu. Apabila kotoran pada tubuh kita tidak dikeluarkan, maka akan menyebabkan rasa tidak nyaman serta menyebabkan penyakit. Nah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai beberapa pokok bahasan mengenai sistem ekskresi pada manusia, yaitu diantaranya ada paru-paru, ginjal, hati, kulit, serta gangguan dan pencegahannya. Nah, maka dari itu, marilah kita sama-sama meningkatkan pengetahuan kita mengenai sistem ekskresi pada manusia agar tidak terjadi penyakit seperti itu. Apa itu sistem ekskresi manusia? Yuk kita bahas. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui ekskresi disebut ekskret. Ekskret dapat berupa air beserta zat yang terlarut di dalamnya seperti garam-garam mineral dan pigmen empedu. Ekskret dihasilkan oleh berbagai organ ekskresi yang terdapat di dalam tubuh dan dikeluarkan bersama urin dan keringat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Selain berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, ekskresi berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis tubuh dengan tekanan osmosis lingkungan serta mengatur sebagian besar penyusun cairan tubuh. Nah, dari sinilah dapat kita ketahui bahwa Allah telah mendesain organ-organ tersebut dengan begitu rapi dan tertata serta memiliki struktur tersendiri yang berkaitan dengan fungsinya sehingga proporsi kerjanya sungguh luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sistem ekskresi manusia tersusun atas beberapa organ, yaitu ada ginjal atau ren, kulit, paru-paru atau pulmo, dan hati atau hepar. Organ sistem ekskresi manusia yang pertama yaitu ginjal. Ginjal atau ren adalah alat ekskresi yang utama. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Ginjal berbentuk menyerupai biji kacang merah seperti yang ada pada gambar PPT berikut. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Proses di dalam ginjal terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan filtrasi atau menyaring cairan dalam tubuh. Yang kedua ada tahap reabsorpsi atau menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang terakhir yaitu tahap augmentasi atau pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Yang dihasilkan pada tahapan ini sudah berbentuk urin yang sesungguhnya. Dari masing-masing ginjal dikeluarkan zat sisa penyaringan darah berupa urin atau air seni yang dialirkan melalui ureter menuju ke kandung kemih atau vesika urinaria. Kemudian melalui uretra dikeluarkan dari tubuh. Secara anatomis, ginjal tersusun atas lapisan luar yang disebut dengan kulit ginjal atau korteks dan lapisan sebelah dalam yang disebut dengan
sumsum ginjal atau medula. Lapisan paling dalam berupa rongga ginjal yang disebut dengan pelvis renalis, dan bagian korteks mengandung jutaan alat penyaring yang disebut dengan nefron. Satu nefron terdiri atas badan Malpighi dan tabula. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi ginjal adalah menyaring darah. Dari proses penyaringan ini dikeluarkan zat sisa berupa urin. Yang kedua yaitu kulit atau integumen. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yaitu sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Kulit sendiri memiliki fungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, kuman-kuman, dan zat kimia. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, dan sebagai organ ekskresi tentunya. Secara anatomi, kulit terdiri atas lapisan luar atau epidermis, lapisan dalam atau dermis, dan lapisan bawah dermis atau hipodermis. Perhatikan gambar yang ada di PPT, yaitu epidermis tersusun atas lapisan-lapisan yang berupa sel-sel kulit dan lapisan Malpighi. Struktur anatomi kulit manusia yang pertama yaitu adalah epidermis. Lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah. Pasokan nutrisi dan pembuangan diperoleh dari lapisan yang lebih dalam, yaitu dermis. Epidermis sendiri terbagi menjadi beberapa lapisan sel yang disebut dengan stratum sebagai berikut. Ada stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Lapisan kedua dalam struktur anatomi kulit manusia adalah dermis. Dermis berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Struktur penyusun dermis terdiri dari serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. Dermis sendiri berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis berada di bawah lapisan dermis dan berfungsi melekatkan kulit dengan otot atau tulang, serta menyuplai pembuluh darah dan mempersarafi kulit. Hipodermis sendiri sebenarnya bukan lagi bagian dari lapisan kulit. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak yang menjadi bantalan dan isolasi paras tubuh. Kulit dikatakan sebagai organ yang berperan pada sistem ekskresi manusia karena di dalam kulit terdapat kelenjar keringat yang mengeluarkan keringat sebagai hasil dari sisa-sisa metabolisme, dan terdapat kelenjar minyak yang mengeluarkan minyak untuk mencegah kekurangan pada kulit. Dalam peranannya pada homeostatis tubuh, kulit bekerja sama dengan ginjal untuk mengatur suhu tubuh dan menjaga agar pengeluaran air tidak berlebihan. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah membuat dan menciptakan organ-organ dalam tubuh kita tentu tidak akan bisa berdiri sendiri. Mereka akan saling mengaitkan fungsi organ yang satu dengan fungsi organ yang lain agar membentuk satu kesatuan yang utuh dan bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Secara tidak langsung Allah memberikan contoh kepada umat manusia bahwa kita sebagai umat manusia juga harus bekerja sama dengan manusia lain, terutama dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Organ sistem ekskresi manusia yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air atau H2O. Manusia dan beberapa makhluk lainnya menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasan. Paru-paru memiliki dua bagian yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri memiliki berat 560 gram dan paru-paru kanan memiliki berat sekitar 620 gram.
Struktur dan bagian-bagian paru-paru kanan dan kiri antara lain yang pertama ada trakea, bronkus, alveolus, lobus, dan pleura. Bernafas dapat dilakukan dengan dua proses pernapasan seperti pernapasan perut dan pernapasan dada. Selain itu, ada pula fase-fase pernapasan seperti fase ekspirasi dan fase inspirasi. Fase inspirasi dalam bernapas ialah proses masuknya oksigen untuk ke dalam tubuh, sedangkan fase ekspirasi bernapas ialah proses karbon dioksida untuk keluar dari tubuh. Masuknya oksigen ke dalam tubuh dinamakan dengan inspirasi, sedangkan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh dinamakan dengan ekspirasi. Kemudian, untuk mekanisme pernapasan dapat berupa mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Berkaitan dengan agama Islam, oksigen ini yang biasa kita hirup sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala secara gratis agar kita selalu senantiasa bersyukur di hadapan Allah, dan Allah pun tidak membayar kita dengan nerakanya. Karena di neraka itu ternyata sedikit sekali oksigen seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Hud ayat 11. Organ sistem ekskresi manusia yang terakhir yaitu hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan netralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah NH3 atau amoniak menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu yang dihasilkan akan disimpan dalam kantong empedu atau bilirubin. Nah, selanjutnya yaitu fungsi hati. Hati memiliki fungsi di antara lain yaitu sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit, mengatur kadar gula dalam darah, sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, menghasilkan empedu yang berguna mengemulsikan lemak, 3. Menguraikan molekul hemoglobin tua, dan masih banyak lagi. Lalu ada beberapa gangguan serta upaya mencegah sistem ekskresi manusia. Yang pertama, gangguan dan upaya pencegahan pada ginjal. Yang pertama adalah penyakit batu ginjal. Penyebab utamanya yaitu terlalu banyak mengonsumsi garam, mineral, dan sedikit minum air putih. Sedangkan dapat kita cegah dengan cara minum air putih setiap hari dan membatasi mengonsumsi garam. Yang kedua, albuminuria atau penyebab penyakit kekurangan asupan air dalam tubuh. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup sehat tentunya. Yang ketiga yaitu hematuria. Penyebabnya adalah penyakit saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Dapat dilakukan pencegahan yaitu buang air kecil saat kandung kemih penuh, membersihkan tempat keluarnya urin. Dan yang keempat yaitu yang sering dialami yaitu diabetes insipidus. Penyebabnya diantaranya kekurangan hormon ADH dan hormon antidiuretik. Upaya pencegahannya adalah mensuntikan hormon diuretik. Dan yang terakhir yaitu kanker ginjal. Penyebab dari kanker ginjal yaitu pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkendali. Dapat dilakukan pencegahan yaitu menghindari penggunaan bahan kimia. Nah, jangan sepelekan yang satu ini. Kulit juga memiliki gangguan diantaranya jerawat. Penyebab dari jerawat yaitu kurang menjaga kebersihan kulit. Dapat dicegah dengan upaya yaitu rutin membersihkan wajah, menghindari makanan berlemak, mengonsumsi buah, dan menjaga kesehatan tubuh. Yang selanjutnya yaitu biang keringat. Penyebabnya yaitu kelenjar keringat tersumbat. Dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menjaga kebersihan kulit, menggunakan baju yang bisa menyerap keringat. Dan yang ketiga yaitu biduran. Penyebab dari biduran yaitu alergi makanan,
alergi bahan kimia, dan udara dingin. Upaya pencegahannya antara lain hindari makanan dan bahan kimia penyebab alergi. Selanjutnya, gangguan pada kulit yaitu ringworm. Penyebabnya yaitu menginfeksi kulit. Upaya pencegahannya antara lain menjaga kulit tetap kering dan tidak lembab. Dan gangguan pada kulit selanjutnya adalah psoriasis. Penyebabnya adalah gangguan kekebalan tubuh. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menjaga kekebalan tubuh. Selanjutnya ada kanker kulit. Penyebabnya antara lain sinar ultraviolet yang berlebihan. Upaya pencegahannya yaitu menggunakan tabir surya dan menghindari kontak langsung dengan matahari. Nah, gangguan yang selanjutnya yaitu gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada asma. Penyebab dari asma yaitu bronkospasme atau penyempitan saluran pernapasan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menghindari menghirup asap rokok dan mengonsumsi banyak air putih. Yang kedua ada tuberkulosis. Penyebab utamanya yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu terapi yang dapat dilakukan dengan memberikan vaksin dan antibiotik. Selanjutnya, gangguan pada paru-paru yaitu pneumonia. Penyebab ini adalah bakteri, virus, dan jamur yang menginfeksi paru-paru. Adapun beberapa pencegahannya antara lain menjalani vaksinasi, menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, dan tidak merokok. Selanjutnya, gangguan yang terakhir yaitu gangguan pada hati yang terbagi menjadi dua jenis yaitu hepatitis dan penyakit kuning. Penyebab dari hepatitis adalah virus hepatitis A dan hepatitis B. Dapat dilakukan upaya pencegahan antara lain dengan memberikan vaksinasi. Sedangkan pada penyakit kuning, penyebab utamanya yaitu tersumbatnya saluran empedu. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan vaksinasi hepatitis A dan B dan batasi konsumsi minuman beralkohol. Sekian dari saya, apabila ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.